Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro membawakan desain aplikasi Al-Quran berjudul Madani, membangun umat melalui pendekatan Al-Quran digital terintegrasi. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan, saya Muhammad Rafiul Anam dan rekan saya Nanda Iqbal Hanafi. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. 87,2% penduduk Indonesia atau sekitar 227 juta orang penduduk Indonesia adalah penduduk muslim. Potensi ini menciptakan peluang untuk mendalamkan pemahaman agama di kalangan masyarakat muslim. 40% dari total populasi muslim di Indonesia atau sekitar 90 juta orang belum bisa membaca Al-Quran. Belum ada aplikasi Al-Quran digital terintegrasi membuat kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk belajar Al-Quran dan agama. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, kami membawakan aplikasi bernama Madani sebagai Al-Quran terintegrasi yang berisi berbagai fitur untuk yang membantu umat belajar Al-Quran dan belajar agama. Tujuan dibuatkannya aplikasi tersebut adalah untuk meningkatkan literasi, membangun kelompok berbasis agama, meningkatkan pemahaman Al-Quran dan agama, mendorong motivasi beribadah, memberikan informasi Islami, dan menyediakan panduan doa dan hadis. Metode yang kami buat dalam pengembangan aplikasi ini antara lain user-centered design, analisis kompetitor, dan survei pengguna. Kemudian ada analisis pasar, yaitu meningkatnya pengguna aplikasi mobile, meningkatnya kebutuhan akan platform pembelajaran Al-Quran dan agama di tengah zaman yang semakin maju, meningkatnya kebutuhan wadah belajar atau membaca Al-Quran berbasis kelompok, meningkatnya kebutuhan interaksi dan tanya jawab dengan mentor agama yang terpercaya, dan meningkatnya kebutuhan portal doa, hadis, dan buletin Islami. Analisis target pasar kami adalah masyarakat muslim dari berbagai kalangan yang mencari solusi digital untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, membangun kelompok berbasis agama, dan mencari mentor agama. Kemudian rencana pemasaran untuk aplikasi Madani adalah media sosial dan influencer agama, kemitraan kelompok, pemasaran retensi, lembaga dan komunitas agama, konten, pelayanan, dan umpan balik pengguna yang unggul. Dan implementasi teknologinya adalah bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter, backend PHP plus framework Laravel, networking with Dio, authentication dengan OAuth dan JWT, notifikasi dengan FCM dan APNS, dan Google Analytics. Baik, kemudian inilah tampilan dari aplikasi Madani. Yang pertama di sini ada onboarding aplikasi, yaitu adalah halaman yang akan muncul hanya ketika pengguna pertama kali menggunakan aplikasi, serta fungsinya adalah untuk memperkenalkan fitur utama yang ada di dalam aplikasi. Kemudian masuk ke halaman user authentication. Halaman user authentication terdiri dari 3 halaman utama, yaitu login, register, dan verifikasi OTP. Kemudian setelah user berhasil masuk, maka akan masuk ke halaman beranda. Halaman beranda adalah halaman utama aplikasi. Lewat komponen yang ada di halaman beranda, pengguna dapat mengakses menu notifikasi, slider utama, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, doa dan hadis, buletin Islami, slider dari hadis, dan juga terdapat button navigation. Kemudian untuk di notifikasi, notifikasi adalah portal pemberitahuan kepada pengguna, yaitu terdapat dua kategori, yaitu notifikasi umum dan notifikasi sosial. Kemudian fitur selanjutnya adalah baca Al-Quran. Di sini pengguna dapat membaca Al-Quran berdasarkan surat, juz, terakhir dibaca, dan ayat disimpan. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk membagikan ayat ke sosial pengguna. Di sini dapat meng-slide ke dalam detail ayatnya. Kemudian untuk fitur belajar Al-Quran, fitur belajar Al-Quran memungkinkan pengguna untuk mempelajari Al-Quran lewat kursus yang berisi video, teks bacaan, dan kuis interaktif.
Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari mentor dengan pilihan mentor berpengalaman. Di sini dapat dilihat untuk tampilan video, kemudian tampilan teksnya. Kemudian pengguna dapat mengerjakan kuis sesuai dengan kursus yang ada. Akan mendapatkan konfirmasi jawaban benar, selesai akan dapat pembahasan, atau pengguna dapat kembali ke kursus. Selain itu, di sini juga terdapat menu mentor ya. Pengguna dapat mencari mentor sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian selanjutnya adalah fitur doa dan hadis. Pada fitur ini, pengguna dapat menambah pengetahuannya lewat bacaan doa dan hadis yang tersedia di dalam aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur buletin Islami. Buletin Islami berisi kisah Nabi dan Rasul, kisah hikmah, tips sehari-hari, rubrik muhasabah, serta artikel Islami. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menanyakan pertanyaannya kepada ustadz yang ada lewat fitur yaitu Tanya Ustadz. Selanjutnya adalah pengingat ibadah. Pengingat ibadah berisi jadwal sholat, agenda terdekat arah kiblat, dan masjid terdekat. Pengguna bisa mengatur alarm untuk jadwal sholat dan jadwal ibadah. Selanjutnya adalah fitur kelompok. Pada menu kelompok, pengguna dapat bersaing dengan temannya untuk menyelesaikan misi-misinya. Terdapat juga leaderboard untuk memotivasi pengguna. Pengguna juga dapat bergabung dan berprogres bersama di dalam kelompok berbasis agama. Kemudian fitur selanjutnya adalah murotal. Menu murotal memungkinkan pengguna untuk memutar murotal Al-Quran dengan berbagai pilihan, berbagai macam qori. Selanjutnya adalah profile. Pada halaman profile, pengguna dapat mengatur preferensi dan dapat mengatur profil pengguna. Di sini terdapat pilihan mode jangan ganggu, mode gelap, dan lain-lain. Sekian desain aplikasi Al-Quran dari kami. Semoga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan juga mempertajam potensi yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.